rupa-rupa. Sebelah sini brosnya rupa-rupa. Belakang make kerudungnya rupa-rupa. Begitu keluar paru-paru. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Khusus juga yang saya hormati Bunda Nuris, Bunda Afa, dan juga para bunda-bunda yang lain. Mohon maaf, saya nggak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan sayang saya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir pada saat ini duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, ditambah-tambah keberkahannya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang sulit diangkat kesulitannya, yang punya masalah dibuat jauh-jauh masalahnya, dibukakan pintu jalan keluarnya, yang belum dapat jodoh dipertemukan jodoh yang terbaik untuknya, yang sudah berjodoh belum punya anak mudah-mudahan cepat-cepat punya anaknya, yang sudah banyak anak mudah-mudahan berhenti kelahirannya. Kasihan, tapi insya Allah banyak anak banyak rezekinya. Berdoa kepada Allah, semoga sahabat, saudara, keluarga, bahkan orang tua kita yang ada di tanah air semua dalam keberkahan baik-baik saja. Baik ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya cuma satu. Oh bang Mas itu bang, ya pernah berjumpa kita waktu itu ya 2 kali, alhamdulillah. Beliau masya Allah luar biasa. Sekarang lagi musim batu akik. Beliau pakai batu akik nggak? Alhamdulillah enggak. Karena kalau saya makainya pancawarna. Kalau dia nggak usah pakai karena apa? Pancajanda. Ya nggak masalah. Ibarat kata artis mah, karena beliau sama saya nggak jauh beda. Sama-sama al. Saya aliando, beliau ala kadarnya. Udah jangan tepuk tangan, memang saya burung darah apa. Mbak-mbak yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena penampilan saya nanti mungkin kurang memuaskan karena fisik saya pun terbatas. Ya, doanya saja biar kita semua sudah dalam keberkahan dan kelancaran Allah. Amin. Sekarang jam berapa? Setengah 12. Azan jam berapa? Jam 1. Sekarang setengah 12. Azan jam 1. Kita ngaji sampai jam. Masih kuat? Kuat. Masih sanggup? Sanggup. Beneran? Iya. Sumpah? Yakin. Allah ya Allah. Mudah-mudahan semangat kita pada saat ini tidak merubah niat kita untuk dapat mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boe yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak. Mbak udah diam-diam aja mulut-mulut saya. Melalui sebuah tema temanya apa? Wanita Perindu surga. Surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Bahkan ukhtifillah semua berada di Hong Kong beribadah kepada Allah, selama itu nggak pernah melaksanakan maksiat, terus beribadah kepada Allah. Mbak hitung-hitung dari lahir, jadi apa datang lagi? Ini banyak benar. Ya Allah. Kalau ada makanan sebelah sini, di sini minuman ya, gitu. Biar makanannya muat. Selega. Masih lebar. Ya iya, emang Ustadz mau minum terus. Kalau ada tisu, ada tisu. Ya, nanti buat ngelakuinnya. Terus? Surga itu harganya sangat mahal. Tisu. Surga itu harganya sangat mahal. Saking mahalnya ketika kita beribadah, hingga begitu pas lahir cerak,
ke alam dunia. Tapi diganti dengan keistimewaan. Allah memberikan suatu kelebihan kepada mbak semua. Begitu lahir bisa bersujud kepada Allah. Begitu lahir bisa bertasbih kepada Allah. Begitu lahir bisa beribadah kepada Allah. Hingga saat ini usianya ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun, Mbak hidup dipakai untuk ibadah. Kemudian ketika wafat, Mbak bilang kepada Allah, ya Allah, seusiaku ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun, aku akan tukar dengan kenikmatan surga. Maka akan hal itu tidak akan bisa, Mbak. Karena surga harganya sangat mahal. Lebih mahal dari pakaian, Mbak. Pakaian ini mahal-mahal nih. Mahal. Apa yang bisa kita memasukkan ke surga? Mbak tenang, ada resepnya. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu, Allah redha, bisa masukkan kita ke dalam surga. Amin. Yang pertama rahmat Allah. Yang kedua syafaat Rasulullah. Makanya Mbak mau masuk ke dalam surga atau boten? Mau dimasukin apa? Masuk sendiri. Saya nanya benar. Surga, kalimatnya surga. Saya nanya, mau dimasukin apa? Masuk sendiri. Mau masuk sendiri. Kalau mau masuk sendiri ada syaratnya. Al-Imam Ahmad mengatakan dan meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Idza shallatil mar'atu khamsa. Siapa orang yang salatnya 5 waktu dijaga, wa shalat syahraha, dan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, wa asanat farja'a, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, kemudian taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah maka saat itulah Mbak masuk sendiri ke dalam surga. Di mana surga itu terserah Mbak mau masuk ke dalam pintu, terserah mau pintu mana aja. Syaratnya yang pertama sholat 5 waktu. Bagaimana syarat menjaga sholat 5 waktu? Ya, kadang-kadang kita masuk benar sholat ya. Lihat sholat masih di jalan. Subuh kesiangan, zuhur asar, maghrib, Tepat waktu. subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar maghrib kecapean, isya ketiduran, isya ketiduran. Aku Saya tidur. saat ini kita harus di mana surga kita bisa pilih, kita masuk ke dalam pintu yang mana saja kita sukai. Gimana syaratnya? Yang pertama sholat. Makanya sholat itu ada 3 hal. Shot, lam, tak. Apa? Shot, lam, tak. Shot artinya sidqul qaul, yang berarti selalu berjujur katanya. Yang kedua, lainul qalbi, rendah, lembut, tenang hatinya. Tarikul ma'asi, orang yang salat bakalan meninggalkan segala maksiat. Pertanyaannya di sini udah model begitu apa enggak? Salah. Jujur perkataannya, ingat, bukan pendusta. Karena bagaimanapun seorang pendusta dikatakan orang munafik, dan musuh paling bahaya adalah orang munafik. Dalam bicara selalu dusta. Ayo.
mengingkari janji-janjinya, berkhianat dalam bicara, lahir dan batinnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang punya muka dua. Munafik, munafik, ta'udzubillah. Bahkan yang pertama jujur, bahasanya tidak pernah bohong. Mbak E kira-kira pernah bohong enggak? Pernah. Alhamdulillah. Mengakui kesalahan itu adalah awal perubahan. Amin. Kulil haq walau kana murran, walaupun baik katakan aja. Ya, misalkan Mbak E mendidik anak, ya misalkan ada Mbak E pulang kampung, duduk sebelum namanya kerja di Hong Kong, kan kehidupannya susah. Punya anak susah, beras enggak punya, pakaian juga enggak ganti-ganti, suami molor kerjaan. Begitu susah anak minta jajan, ada tukang es krim lewat, tiluli, 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 tiluli. Begitu bukan ya? Sama, itu tukang es krim. Tiba-tiba anak minta, "Ma, beli es krim." Emaknya bilang, "Jangan, ayo, jamu, rasanya ndak enak, nanti muntah-muntah." Oh begitu ya Mak? Akhirnya tuh anak dibohongin. Nah, perkataan yang demikian tidak mendidik. Jujur aja, jujur walaupun pahit. "Mak, beli." "Anakku sayang, itu es krim rasanya enak. Ada rasa stroberi, mangga, nanas. Ada juga yang namanya paling enak tuh durian. Itu kalau musim panas begini diminum, ya ilah enak banget. Cuma sayang anakku, Mak gak punya duit. Nangis. Daripada beli itu, mendingan beli beras. Ya lain waktu, lain kali kita belinya." Oh begitu ya Mak? Begitu walaupun jujur, walaupun baik. Ini kadang-kadang kita seringkali berdusta. Sama suami berdusta, sama istri berdusta, sama tetangga berdusta. Bahkan manusia yang ingkar kepada Allah, berdustanya bukan terhadap manusia, kepada Allah juga ikut berdusta. Gimana caranya? Dia mengaku sholat pada Allah, pernah ibadah. Dia membawakan hidup kebaikan, tetapi dia tidak memberikan hak-haknya kepada Allah. Itu yang salah. Kita banyak minta tanpa menyembah. Dalam mukadimah saya bacakan, iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. yang pertama menyembah, yang kedua meminta. Menyembah tanpa meminta sombong. Meminta aja enggak menyembah, males. Yang betul menyembah, meminta tengah malam kita punya masalah, yang lain tertidur pulas. Tapi Mbak yang ngambil air wudhu, ya Allah, terbasuh, itu namanya tai mata, ilers. Kita cuci muka, gosok gigi, kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, nikmat. Kita basuh muka, kenapa hati yang ada? Karena Allah menyertai kehidupan kita, dan kita nggak bersedih tatkala Allah kasih ujian. Kita menyerahkan semua ujian kepada Allah hingga tengah malam. Yang lain tertidur pulas. Dalam kondisi dingin kita ngambil air wudhu, kita baca sholawat, kita tanamkan keimanan di dalam hati. Kemudian kita sholat walau rakaataini, walaupun 2 rakaat, bersujud kepada Allah. Saat itulah doa-doa kita terijabah. Berdoa di kala sujud, insya Allah doa kita nggak bakalan terlepas daripada malaikat yang mengaminkannya. Amin. Kalau lagi baca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah. Malahan ini kerjaan susah. Mudah-mudahan segala kesulitan hamba Engkau permudah ya Allah. Segala keluh kesah hamba Engkau perkenankan ya Allah.
Hamba di sini seorang diri, tapi hamba yakin Engkau selalu menemani hari-hari hamba ya Allah. Jadikan catatan kehidupan kita penuh dengan ibadah. Sujudkan kening kita, basahkan muka kita. Tengah malam yang lain tertidur, bangun kencing, tapi kita sholawat dan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada anda yang model begitu? Ada. Alhamdulillah. Di sini ada paling 1, 2, 3, 4, selebihnya menjaga. Ya, mulai sekarang tahajudnya iya karena wudhu, wa iya karena nasta'in. Banyak peminta juga salah. Bahkan tatkala kita tersandung oleh namanya tunggang ataupun di jalan, kemudian sendal kita putus, saking kita ibadah kepada Allah, maka itu menjadi sebuah jawaban atas doa. Ya Allah, ya Allah, begitu. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Doa terus. Jangan-jangan apa yang menjadi musibah, ya tidak ngeluh terus. Ini yang dibosankan. Teman-teman ngeluh. Tadi ketinggalan. Ketemu teman lagi. Gaji saya nggak dikasih. Ngeluh sama teman solusinya cuma bilang. Betul nggak? Kalau sabar itu kita bisa nikmatin, kita bisa rasakan. Tetapi kadang-kadang diterima sama teman nasihatnya, tapi kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak diamalin. Makanya begitu punya masalah, serahkan sama Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah beserta kita semua. Yang penting satu syaratnya, salat mencetak pribadi yang jujur. Kalau hati kita jujur, lisan kita jujur, perilaku kita kerja niat karena Allah dan kita jujur, insya Allah kebahagiaan yang Allah akan janjikan dan kita dapati bukan hanya di dunia, tapi kelak di alam akhirat. Amin. Yang kedua, lainul qalbi. Hati kita jadi tenang. Melihat teman sukses, alhamdulillah. Melihat teman dapat gaji naik, melihat teman pakai kerudungan baru, alhamdulillah. Melihat teman pakai make up baru, alhamdulillah. Hatinya menjadi tenang. Ini kadang-kadang kan beda, sholat terus, tapi hati kita selalu disifat hasud, iri, dengki, sum'ah dan sebagainya, ujub, takabur, sehingga hati kita enggak pernah bersyukur kepada Allah. Melihat teman senang, kita yang susah. Melihat teman susah, kita yang senang. Ini yang bahaya. Lihat teman naik gaji, yang lagi asmanya kumat. Ada enggak di dia? Ada enggak? Lihat teman dekat sama majikannya, sayang majikannya sama dia. Kita yang lagi namanya itu sakit gigi koyo 46 gigi. Udah mirip banget layar tancap. Begitu temannya naik gaji tiap bulan, mejeng di temannya, dia yang lagi gegetik. Tahu gegetik? Enggak. Apa bahasa? Kegencet. Kegencet. Apa kegencet? Gegetik gitu. Kalau kesel kan suka begitu. Enggak boleh. Bersyukur kepada Allah, minta sama Allah dengan caranya masing-masing. Bahasanya apa? Bahasanya Jawa. Minta sama Allah, boleh-boleh saja. Bahasa Jawa, minta sama Allah, boleh. Ya Allah, Gusti nu agung. Gimana? Ya Allah, Gusti. Ya Allah, Gusti Allah. Ya bahasa Jawa dah. Terserah. Saya mah nggak lancar bahasa Jawanya. Kemudian kita berdoa dalam kondisi berjalan, silahkan. Ketika kita punya masalah, pertama kali yang tahu masalah itu adalah keluh kesahkan, kita serahkan kepada Allah. Oke? Mulai sekarang begitu ya. Tidak usah teman tahu. Sekiranya kalau udah mentok, teteskan air mata dan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu jalan keluarnya. Yang ketiga, tarikul ma'ashi. Allah jauhkan dari segala maksiat. Maksiat, terutama maksiat yang sifatnya mengantarkan kita kepada jalan keniscayaan. Lihat, kita hidup di masyarakat yang non-muslim. Tentunya kalau kita hidup di masyarakat non-muslim, kita seringkali mendapatkan ujian cobaan yang sifatnya kita nggak bisa namanya menolaknya. Lingkungan faktor utama membentuk karakter kita. Teman lihat, oh, tadi saya lewat, Masya Allah. Banyakin istighfar.
Kadang-kadang saya lagi baca sholawat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nggak khusyuk berubah la ilaha illallah. Astagfirullah, baca istighfar. Sekarang musim panas, saya baru nanya sama Mbak Dia sama Mbak tadi yang nganterin saya. Sekarang musim panas ya, pantesan jam subuh aja udah panas banget bawaannya. Pas begitu saya keluar, lebih panas lagi. Ya Allah, you can see my cat. Paket lamanya hot cat. Jadi saya pernah punya pengalaman Mbak. Itu kan sholat Jumat. Begitu sholat Jumat kan jam setengah 12, jam 12 azan. Saya ada tamu setengah 12 baru pulang. Begitu saya berangkat naik mobil, nggak mungkin keburu. Akhirnya naik motor. Begitu saya naik motor di jalan raya, itu naik motor sampai 15 menit lagi. Sedangkan jam 12 itu azan Jumatan. Saya harus sudah sampai ke tempat. Pas begitu saya dalam perjalanan, Masya Allah, itu ada anak muda berdua naik motor. Saya pakai sarung, saya pakai gamis, saya naik motor. Di depan ada yang begitu, belakangnya, udah mirip kura-kura ninja. Mohon maaf ini pengalaman. Ternyata di depan motor itu motor yang pakaiannya begitu tronton. Ya katakanlah bus yang besar. Jadi saya sodok, ada mobil kenceng. Saya minggir. Pepet. Nggak nyampe-nyampe ke masjid. Saya ikutin. Wow. Layak. Jadi gimana dong saya? Kira-kira maju terus. Jadi serba salah. Jilbabnya merecet, bajunya digantet, celana kayak lepet, mirip kambing buntut. Yang begini kan saya kasihan. Ya, baik. Nah ini pernah kejadian. Nah tarikul ma'asyi, demikian itu maksiat. Alhamdulillah, saya beberapa kali ke sini, saya melihat banyak jamaah yang istiqomah. Yang tadinya di Jawa, yang tadinya di kampung halaman nggak sholat, tapi di sini istiqomah sholatnya. Amin. Yang tadinya di sana nggak mengenal agama, bahkan bodoh terhadap pengetahuan Islam, tapi di sini makin memperdalam keilmuannya. Amin. Hebat jamaahnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Ini yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana? Puasa itu membentuk karakter kita supaya dijauhkan dari hawa nafsu. Karena yang paling bahaya adalah hawa nafsu. Lihat teman-teman kita yang gak sadar terhadap hawa nafsunya, yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku kepahaman ilmu-Mu dan jauhkanlah aku dari budak hawa nafsu yang mempertuhankan diriku. Lihat teman-teman kita, aduh Masya Allah, saya merinding melihatnya. Rambut dipilok udah kayak tai kering. Bikin tato udah ala kadarnya aja. Di sebelah sini namanya macan, sebelah sini pun toge. Ilah, pas begitu maket lana tinggi digaruk ngebul. Apa yang kita cari? Rezeki yang kita dapat sekian ribu kita nabung, pas gitu kita diperbudak hawa nafsu, maka habis dalam kondisi maksiat. Tapi tak kala kita duduk dalam majlis ilmu, setidaknya kita punya senyuman, kita menutup aurat, kita punya rezeki sedekahkan, maka ini jaminannya adalah surga. Kita pakai amin dari sananya begitu. Ya, makanya puasa membentuk karakter, menghindarkan diri kita dari kejaran maksiat. Baik, Senin Kamisnya dipertahankan puasa,
Bahkan banyak yang punya masalah. Puasa itu membentengi diri kita dari perkara godaan setan dan manusia. Amin. Lihat, jangan sekali-kali ketipu sama orang-orang yang hidungnya mancung. Kalau yang ini mah kecuali aja. Soalnya udah ada yang punya. Ya. Jangan ketipu dengan orang yang tingginya gede. Saya mah semakai. Semeter nggak sampai. Jangan ketipu dengan ketampanan. Tapi suatu saat mereka ada misi tertentu. Apa yang menyebabkan mereka mau terhadap diri kita? Bukan karena kecantikan kita, bukan karena keistimewaan yang ada dalam diri kita, tetapi satu, karena uang yang kita miliki. Betul nggak? Banyak di antara kita yang ketipu. Lihat, kalian tuh namanya Mbak Ibunda, semuanya saudara saya yang di sini berjuang untuk menafkahi keluarganya. Itu berjuang, hitungannya jihad. Jihad itu adalah ibadah. Ketika niat itu salah, maka ibadah bukan lagi kita dapat. Yang ada justru musibah. Makanya jangan ketipu tuh, sakit. Sakitnya sakit. Ya. Ya Mbak ya? Ya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari hawa nafsu yang menggoda kita kepada maksiat. Puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wahasonat farjaha, menjaga kemaluannya. Ingat Mbak saya sadar betul keberadaan saya jauh beberapa hari dengan keluarga, dengan istri. Rasanya sulit sekali menjaga hawa nafsu. Bagaimana? Dengerin dulu. Kan saya normal. Makanya saya bilang demikian. Justru itu fungsinya membawa, memalingkan pandangan. Begitu saya lewat, ya saya istighfar aja. Astagfirullah. Ya kalau dilihat sekali, namanya nggak masalah. Ya kan nggak sengaja. Kalau yang sengaja itu yang bermasalah. Nazratul ula ulalaka wal khonir alaika. Kalau Ustaz punya dalil, pandangan pertama nggak masalah. Oh kalau begitu mah saya nggak ngedip-ngedip aja. Dosa sama. Maksudnya pandangan yang nggak sengaja, sononya sama aja dosa. Jaga kemaluannya. Gimana kemaluan itu bisa menimbulkan syahwat? Dari pakaian. Nah ukti bilang pakainya isi uang begini aja. Nggak usah neko-neko. Kayak anak-anak yang lain. Jalan, ininya nyingkap. Nunduk, ininya kadang-kadang saya sering banget. Bukan apa-apa Mbak yang atas kuat yang bawah. Ya biar begini kan setrumnya masih kuat. Asal jangan koslet aja. Ya. Apa jadi kesini nih ya? Karena zaman sekarang itu sulit. Pakaian itu datangnya dengan ibadah dan hidayah. Kita rajin duduk di majelis ilmu, berkawan dengan orang yang rajin ibadah, maka turunlah hidayah. Amin. Tapi tak kala kita bilang berkerudung sana belum dapat hidayah. Ya kita bergaulnya bukan dengan orang ahli ibadah, nggak bakalan dapat hidayah. Makanya salah satu pembuka pintu hidayah bergaul dengan teman-teman yang sifatnya rajin ibadah. Amin. Maka dapat hidayah, istiqomah, ya insya Allah. Kadang-kadang kalau namanya dibilangin zaman sekarang anak udah netral aja, udah songong benar. Apalagi namanya di negara seperti ini, baju gue, paha gue. Saya pernah bilang begitu. Itu bukan di Hongkong, di kampung halaman saya ada tetangga yang sifatnya kalau lewat setiap hari sekolah depan saya. Itu saya bilang, Neng, itu cantik banget, sayang kalau dibuka di obral begitu. Neng ibaratkan begini Neng, ada 2 permen yang saya punya. Yang satu masih rapat, yang satu lagi saya udah buka. Kemudian saya hisap itu permen, nah saya biarin aja.
Yang pertama belum kebuka, tertutup rapi. Yang kedua sudah terbuka. Saya biarin, saya taruh di depan. Nah, ada lalat nemplok, ada buaya nyaplok, ada tokek, ada kucing garong, nyampur ke situ. Tapi yang rapat enggak ada yang berani. Betul enggak? Saya bilang begitu tutup aurat Neneng, kasihan itu, sayang banget Mbak, kasihan. Apa jawab dia? Ustaz, baju-baju saya, dada-dada saya, paha-paha saya, pakaian-pakaian saya. Kenapa Ustaz yang komen? Itu Ustaz kenapa ngeliatin saya? Ya kalau udah begitu saya nggak bisa ngomong. Makanya jaga kemaluan kita. Gimana caranya? Syahwat itu nggak terbendung tatkala kita kepingin syahwat. Tetapi syahwat itu bisa kita bendungin dengan beribadah dan juga menahan hawa nafsu dengan banyakin puasa. Makanya uktibillah, saudaraku, calon penghuni surga dan rindu dengan surga. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga? Jaga kemaluan kita. Ya, insya Allah. Wa hasanat farjaha wa ata'at balaga. Nah, sampai di situ kita menaati suami. Kita berpisah dengan suami bukan cara yang mudah. Kita berbicara dengan suami hanya lewat telepon. Kita memandang suami hanya lewat 3G atau memandangi fotonya. Kita menghayal suami hanya dengan bentuk bayangan. Kita belum bisa namanya menyentuhnya. Kita belum bisa namanya memegangnya. Tapi tatkala ibadah ini dijalankan, wa'atat seba'laha, kita taat kepada suami. Ingat, kita menjalani titipan dan nasihatnya. Kata suami, jangan begini, jangan. Selagi gak berbenturan dengan maksiat, jalankan. Tapi kalau sudah berbenturan dengan maksiat, perintah suami haram kita jalankan. Begitu Mbak ya? Terus bagaimana caranya? Ustaz, ini mudah caranya. Ada 3 hal ketika wa'at ba'laha. Kita menaati perintah suami, cukup menjaga 3 hal. Yang pertama, mata suami. Yang kedua, telinga suami. Yang ketiga, hidung suami. Jangan sekali-kali suami menatap, walaupun jauh tatapannya, kecuali ketika depan suami ataupun di mana, tampil indah, seindah-indahnya. Pakai bedak? Pakai. Cuma kalau nenek-nenek repot. Pakai bedak sebelah kiri, kanan peor. Makanya pakai bedak, pakai lipen. Lipen. Yang lipstick ya? Hah? Lipstick. Lipstick. Lip artinya kehidupan. Stick itu adalah garis. Makanya yang sering dipakai sama jamaah Hongkong, orang Hongkong itu bibirnya tipis itu. Pakainya lipstick. Lip garis, lip kehidupan, stick garis. Berarti kehidupan bibirnya garis. Makanya disebut lipstick. Kalau ibu Mbak semua pakai lipstick, bibirnya lebar-lebar. Ya juga pakai depan suami tampil indah. Yang kedua, jaga telinga suami. Bahasanya yang sayang, pujaan. Kalau ditelepon tidak masalah. Nggak masalah depan suami, dalam telepon, dalam 3G. Silahkan servis suami sebaik-baik. Walaupun dalam bentuk bayangan, itu hak kita, kemampuan kita. Memang kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi dalam diri kita. Betul? Makanya Mbak jangan usah malu kalau depan suami servis, walaupun hanya lewat telepon. Ya misalkan suaminya ngajakin, ya begini bahasanya isyarat aja ya. Bye bebek, miss you, beb, yuk. Udah ngerti dah? Kata mamanya ngisi pulsa. Iya kan dari kemarin belum diisiin bebeknya. Artinya Mbak ngejawab, aduh, my sayang, my honey, ini baterainya lobe. Kagak bisa ngisi pulsa malam ini. Suami yang sabar di tanah air, yang mungkin suami ngerti, oh istriku mungkin kerja pagi, siang, malam capek, nggak bisa ngisi pulsa malam ini, besok aja ngisi. Diajakin lagi, my bebek, ayo kemarin kan baterainya lobet, sekarang ngisi pulsa. Apa kata Mbak aduh,
nggak ada sinyal. Baterainya lowet, sinyalnya nggak ada. Bingung suaminya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu nelpon. Pas begitu nelpon nggak ngajakin ngisi pulsa. Mbak, ajakin sendiri. Langsung servis suaminya. Mas, mas, ini ayo Kang Mas. Kang Mas kenapa nggak ngajakin ngisi pulsa sekarang? Mbak, saya Beb yang ngajakin ngisi pulsa. Apa jawab Masnya di kampung halaman? Mohon maaf saya, Mas udah ganti kartu. Kalau sudah begitu, apa kata istrinya? Lebih baik kau bunuh daripada. Ya Allah, cintanya dihianati. Makanya udah servis aja, nggak ada namanya masalah dalam hal itu. Silahkan saja, terserah, daripada kita main dengan laki orang lain sebagainya. Maka Allah murka, kehidupan kita diangkat dalam segala keberkahan. Ata'at ba'laha wa hasanat farja'a dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Maka saat itulah kita bisa masuk dalam surga secara gratis dengan pintu yang senang kita senangin. Mana pintunya? Terserah. Pintu 1, 2, 3, 4, 5. Mau bersama Nabi? Silahkan. Mau bersama orang soleh? Silahkan. Mau bersama suami? Silahkan. Mau penuh dengan kenikmatan? Silahkan. Makanya lagu Qasidah menjelasin begini. Pintunya surga, kunci pembukanya pintunya surga, kunci pembukanya ketukan dalam hati suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi apa ukhti syaratnya bisa masuk sendiri ke dalam surga? Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua Puasa Ramadan. Yang ketiga Taat pada suami. Yang keempat taat sama suami. Maka kita bisa masuk ke dalam surga. Intinya kita berjaga diri dari hal-hal yang sifatnya didurhaka, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nyanyi sebentar biar refreshing. Bagaimana kita supaya ingat dimanapun kita berada, tetap ingat kepada Allah. Jalani sholat. Sepohon kayu hafal? Sepohon kayu daunnya indah, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Berarti ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita hidup di Hongkong tidak sembahyang, maka nggak ada gunanya, ya. Apalagi kita namanya hidup 1000 tahun. 1000 tahun saja tidak ada gunanya kalau hidup. Apalagi kita hanya hidup sebentar, tahunan 4, 5, 6, 7 sampai 10 tahun di Hongkong. Tidak sembahyang, maka tidak ada gunanya. Berjamaah, inilah sepohon kayu nasihat buat kita bersama. Kita berdoa kepada Allah sambil menghadirkan kesalahan kita. Semoga kiranya dosa-dosa kita diampuni dengan syair yang menjadi syiar nasihat buat kita semua.
pohon kayu dan Ukhtibillah, yang kita harapkan dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Bahagia sejatinya adalah kita beribadah kepada Allah, di mana ketika kita mendapatkan kesulitan, curhatan sejati kepada Allah, di mana kita mendapatkan ujian, cobaan, bahkan hinaan serta kezaliman dari segala macam penjuru, maka sebaik-baiknya adalah tempat kembali masalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Insyaallah. Sabar itu menerima, memikul ketidaknyamanan, ujian dan cobaan. Wanita perindu surga siap-siap sabar, karena di dalam surga penuh kenikmatan, di dunia penuh dengan tantangan. Oke, ukhtifillah. Yang pertama adalah kita bisa masuk surga sendiri, yaitu syaratnya sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Insya Allah kita bisa masuk sendiri, dan terserah mau masuk dalam pintu surga yang mana aja, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih mau nyanyi apa mau terus ceramahnya? Mau nyanyi? Mau nyanyi sambil ceramah? Rindu dengan surga? Surga itu Allah turunkan beberapa bagian di dunia. Yang pertama adalah di kaki ibu. Al-jannatu tahtatihil ummahat. Kalau ukhti nggak percaya, coba buktikan. Bagaimana? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Begitupun sebaliknya. Makanya saya pernah jelasin ayat ini sama anak-anak. Anak-anak nggak bisa nerima. Begitu saya bilang, anak-anakku, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tiba-tiba dia lari. Mau kemana? Saya mau melihat surga taat. Begitu. Ternyata dia lewat surganya, dia lari nemuin surga. Ternyata benar surganya ada di bawah kaki ibu. Cuma ibunya habis mandi, pakai handuk aja. Dia angkat kakinya. Ini kenapa sih anak? Sebelah kiri, nggak ada surga mah. Kata Ustaz, surga di bawah telapak kaki mah. Ada surga babak lu itu. Maksudnya bukan di situ. Surga itu bisa kita dapati ketika kita mendapatkan ridho orang tua. Nah itu yang pertama. Yang kedua, iradhah. Bagaimana sejarahnya ridho itu disebut taman surga? Karena malaikat Jibril Allah perintahkan di dalam surga untuk mengambil segenggam tanah yang ada di dalam surga, kemudian menanamkan di samping makam Rasul. Innal baita min baiti hujratan min baradhah miriyadil jannah. Di samping makam Rasul dan di samping mimbar, nah situ bertepatan ada karpet hijau, namanya Radhah, yaitu taman surga. Karena ada tanah yang ditanam oleh malaikat Jibril berasal dari tanah surga. Makanya bisa kesempatan ke tanah suci. Amin. Amin. Allah berdesak-desakan. Amin apa amin? Amin. Berangkat ke tanah suci. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik